Puji Tuhan. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga pemuda remaja terkhusus dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari selanjutnya kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini, sehingga kehidupan muda remaja kita diberkati dan kehidupan masa muda remaja kita masing-masing mempunyai masa depan yang cerah, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan studi Yusuf. Segera saja kita memperhatikan studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk pemuda remaja. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52, demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Singkatnya, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, yang anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan, kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf di penjara, di dalam penjara, secara khusus Kejadian pasal 40. Puji Tuhan. Malam ini kita akan memasuki fase yang ketiga. Malam ini kita akan memasuki fase yang ketiga, berarti Yusuf berada dalam penjara. Berarti Yusuf berada dalam penjara. Namun cerita tentang Yusuf berada di dalam penjara tidak seluruhnya dituliskan di dalam Kejadian pasal 40. Puji Tuhan. Namun kisahnya dimulai dari akhir dari pasal 39. Akhir dari Kejadian pasal 39. Oleh sebab itu, mari kita membaca Kejadian 39 ayat 20. Atau boleh saya baca mulai dari ayat 18 ya. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Puji Tuhan. Barulah ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Puji Tuhan. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, akhirnya Yusuf dilemparkan ke dalam penjara, suatu lembah kehinaan dan sengsara yang sangat dalam terulang kembali.
Puji Tuhan, akhirnya Yusuf dijebloskan atau dilemparkan ke dalam penjara, suatu lembah kehinaan dan sengsara yang sangat dalam terulang kembali. Puji Tuhan, sebelumnya Yusuf telah dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam oleh saudara-saudaranya, dan ia rela kehilangan jubah yang maha indah dari roh pengasihan, namun ia tetap berdiam diri. Strip yang kedua, kemudian ia dilemparkan ke dalam penjara yang paling dalam, yang disebut dengan liang tutupan, sama dengan liang kubur. Untuk pengalaman yang kedua ini, ia rela kehilangan pakaian, yakni kebenaran. Puji Tuhan, sebab Yusuf, istri Potifar menuduh Yusuf melakukan sesuatu kejahatan yang tidak ia lakukan. Jadi pakaian atau kebenaran itu diputar balik menjadi kesalahan. Dalam hal ini pun Yusuf tetap berdiam diri. Dalam hal yang kedua ini pun Yusuf tetap berdiam diri. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya tanda dari sebuah pengalaman kematian ialah mulut tidak bersuara, mulut tidak terbuka. Dengan lain kata, berdiam diri tanpa pembelaan diri. Inilah tanda dari sebuah pengalaman kematian. Mulut tidak terbuka, tidak bersuara. Dengan lain kata, berdiam diri tanpa pembelaan diri. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kalau seumpama ada mayat dapat berbicara, itu sangat menakutkan. Tentu orang lain akan menjauh, akan menghindari mayat yang dapat berbicara. Amin, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat, selama Yusuf dilemparkan ke dalam kematian, lembah sengsara yang dalam sekali, Yusuf tetap berdiam diri. Yang pertama dilemparkan ke dalam sumur yang dalam, Yusuf tetap berdiam diri sekalipun ia kehilangan jubah yang maha indah dari roh pengasihan. Kemudian yang kedua, Yusuf dilemparkan ke dalam penjara yang paling dalam, yang disebut juga liang tutupan atau liang kubur. Namun dalam hal ini pun Yusuf tidak membela diri, ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan, itulah tanda dari sebuah pengalaman kematian. Sebab kalau seumpama ada orang mati kemudian berbicara, pasti orang takut dan menjauh dari dia. Jangan kita buat orang lain jauh dari kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti pengalaman kematian yang benar, mulut tidak terbuka. Amin. Berarti kesimpulannya, pengalaman kematian yang benar adalah mulut tidak terbuka tanpa pembelaan diri. Inilah orang yang mengerti rencana Allah sedang berlangsung di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ya. Ayo, jangan turuti suara daging ya. Walaupun kekurangan dalam hal keuangan, kekurangan apa saja, belajar berdiam diri. Puji Tuhan, tidak perlu kita menggunakan alasan ini dan itu sebagai pembelaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itu tandanya bahwa kita mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Sengsara atau menderita tanpa dosa, namun mulut tidak terbuka, adalah tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia. Amin, saudaraku. Sengsara atau mengalami penderitaan, itu ayat 19 sampai 20. Kemudian tanpa dosa, namun mulut tidak terbuka, itu ayat 22, adalah sebuah tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia, kepada Allah. Sebab Dialah yang berhak untuk menghakimi. Puji Tuhan, Dialah yang berhak untuk menghakimi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Saya ulangi kembali, sengsara atau penderitaan tanpa dosa, namun mulut tidak terbuka, adalah tanda penyerahan diri sepenuh kepada Dia. Puji Tuhan, kalau di dalam pengalaman kematian tetapi mulut masih terbuka, suka ada pembelaan, berarti belum menyerah kepada Tuhan. Jadi sengsara tanpa dosa, namun mulut tetap tidak terbuka, itu adalah tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia. Puji Tuhan. Itulah kehidupan daripada Yusuf. Jadilah kehidupan muda remaja sebagai Yusuf di hari-hari terakhir ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengan demikian, gereja Tuhan, secara khusus kehidupan muda remaja, mengikuti contoh teladan yang sempurna dari Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Kalau kita rela menanggung penderitaan atau sengsara tanpa dosa, dengan demikian gereja Tuhan telah mengikuti contoh teladan yang sempurna dari Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Sengsara tanpa dosa bagaikan 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Sengsara tanpa dosa bagaikan 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Imamat pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Puji Tuhan. Sengsara tanpa dosa sama dengan 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Puji Tuhan, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sama dengan sengsara tanpa dosa. Hal itu merupakan kasih karunia pada Allah. Sengsara tanpa dosa itu merupakan kasih karunia bagi Allah. Amin, saudaraku. Itu merupakan kasih karunia pada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Banyak orang Kristen, pemuda remaja mengerti tentang kasih karunia,
apabila dia mendapat sesuatu berkat atau mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kasih karunia yang sejati, sengsara tanpa dosa. Amin, saudaraku. Sengsara tanpa dosa, tapi mulut tidak terbuka. Itulah penyerahan diri sepenuhnya. Kalau masih suka pembelaan diri, mencari alasan ini dan itu bukan tanda penyerahan diri. Tetapi manakala kita mengalami sengsara tanpa dosa, mulut tidak terbuka, itu sebuah sinyal yang positif. Itu adalah sebuah tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam pengalaman kematian, kita tidak perlu cari jalan keluar untuk membela diri. Di dalam pengalaman kematian, di dalam sengsara, di dalam kesusahan, termasuk ekonomi merosot, termasuk keuangan merosot, tidak perlu mencari jalan keluar. Supaya nyata penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut, yang Tuhan tentukan dari kehidupan pemuda remaja di hari-hari terakhir ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh. Orang-orang pilihan Allah, itulah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Puji Tuhan, kita berada di tengah-tengah kegiatan Roh malam ini dengan satu tujuan, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Amin, saudaraku. Orang-orang pilihan Allah, itulah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. Bukankah malam ini kita berada di tengah-tengah kegiatan Roh dengan satu tujuan, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Dan menerima percikan darah. Jadi saudaraku, ini harus kita pahami dengan baik. Menerima percikan darah, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera semakin berlimpah atas kita semua. Jadi saudara, jangan kita berpikir asing, atau jangan sampai kita memiliki pengertian yang salah tentang ibadah ini. Kita datang di tengah kegiatan Roh supaya taat kepada Yesus Kristus serta menerima percikan darah. Disinilah kita beroleh pengertian yang semacam itu, dari pengertian yang baik, dari pengertian yang suci, pengertian yang mulia dan indah ini kita akan bawa di dalam diri kita untuk kita segera praktekkan di dalam diri kita dimanapun kita berada. Betul-betul kita mengalami percikan darah. Sengsara tanpa dosa plus mulut tidak terbuka. Tidak perlu mencari alasan dan pembenaran untuk mencari solusi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga nanti kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berkaitan dengan itu, kita akan melihat kembali penegasan hal ini juga ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Puji Tuhan. Pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30.
Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, orang-orang pilihan ditentukannya. Lihat, orang-orang pilihan ditentukan Tuhan dari sejak semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, anak Allah. Orang-orang pilihan ditentukan Tuhan dari sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, anak Allah. Pendeknya, taat kepada Yesus Kristus adalah orang yang rela menerima percikan darah, orang yang rela mengalami sengsara tanpa dosa. Inilah jalan satu-satunya sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi percikan darah, sengsara tanpa dosa itu jalan satu-satunya untuk supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Puji Tuhan. Jangan kita gunakan uang untuk menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang dunia. Mengubah wajahnya. Mengubah wajah yang sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak lahir. Dengan uangnya lewat operasi bedah, operasi plastik. Suatu kekeliruan yang besar. Tapi biarlah kuat kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Itulah sengsara tanpa dosa, percikan darah. 7 kali percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Itu yang memimpin kita akhirnya menjadi serupa segambar dengan Dia. Jadi kita dipilih untuk taat kepada Dia, dan kita juga mengalami percikan darah sampai nanti segambar serupa dengan Dia. Itu jalan satu-satunya. Tidak ada jalan, tidak ada lagi cara yang lain. Jangan kita bodoh dengan orang dunia, dengan orang kaya di dunia ini yang sering kali mengubah wajahnya dengan cara bedah atau operasi plastik. Puji Tuhan. Itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Pendeknya, taat kepada Yesus Kristus adalah orang yang menerima percikan darah atau sengsara tanpa dosa. Inilah jalan satu-satunya sehingga kita serupa dengan gambarnya sampai kelak. Saya baca kembali ayat 30, Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Puji Tuhan, sampai kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Jadi percikan darah, sengsara tanpa dosa adalah penyucian terakhir. Adalah penyucian terakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Percikan darah atau sengsara tanpa dosa adalah penyucian terakhir untuk menjadi sempurna, segambar dan serupa dengan Dia, sama dengan dipermuliakan. Sama dengan dipermuliakan. Dengan demikian, Yusuf yang adalah gambaran dari mempelai perempuan atau gereja yang sempurna telah mengikuti contoh teladan dari mempelai laki-laki surga. Amin. Telah mengikuti contoh teladan dari mempelai laki-laki surga. Kita kembali membaca Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu kita akan melihat pengertian berikutnya dari Kejadian 39 ayat 20. Pengertian yang kedua,
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Bagian B, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dengan kata lain, Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Dengan kata lain, Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Sekarang kita akan melihat pengertian tentang nubuat dari hal sengsara dalam penjara. Selanjutnya kita akan melihat, kita akan memeriksa pengertian tentang nubuat dari hal sengsara dalam penjara. Puji Tuhan. Mari kita lihat hal itu dengan jelas di dalam Efesus pasal yang keempat. Puji Tuhan, sengsara tanpa dosa adalah penyucian terakhir supaya kita segambar serupa, dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Perhatikan dengan baik. Ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Juga ia sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah atau lembah yang terdalam. Tetapi waktu ia turun ke dalam lembah yang terdalam, ia sudah menawan penjara serta isinya, dengan kata lain, membebaskan tawanan. Amin, saudaraku. Ia telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Juga ia sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah atau lembah yang terdalam. Tetapi saudara, waktu ia turun ke dalam lembah yang terdalam itu, ia sudah menawan penjara itu serta isinya, dengan kata lain, membebaskan tawanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Membebaskan tawanan. Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 22. Kejadian 39 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Singkatnya, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf. Singkatnya, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf. Tandanya, Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Puji Tuhan. Saya ulangi, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf. Apa tandanya? Tandanya ialah Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Kemudian kepala selanjutnya, kepala penjara mempercayakan titik 2. Strip pertama, tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Strip yang kedua,
segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara, Yusuflah yang mengurusnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf. Amin. Apa tandanya? Tandanya inilah, ialah Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Puji Tuhan. Kemudian kepala penjara itu mempercayakan strip pertama, tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Strip yang kedua, segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara, Yusuflah yang mengurusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Dari apa yang telah kita lihat di sini, maka kita menarik kesimpulan, yaitu sekalipun Yusuf berada di dalam penjara, hampir-hampir tidak merasakan sengsara dalam penjara. Amin. Hampir-hampir tidak merasakan sengsara dalam penjara. Sekalipun berada di dalam penjara, tapi Yusuf hampir-hampir tidak mengalami sengsara di dalam penjara. Ini adalah gambaran dari sidang mempelai Tuhan. Inilah gambaran dari sidang mempelai Tuhan. Gambaran dari gereja Tuhan, sekalipun merupakan tawanan yang terdalam di dalam dunia ini, tetapi Yesus telah menawan penjara itu sama dengan dibebaskan dari dosa dunia. Amin, saudaraku. Yesus telah menawan penjara dunia sehingga kita bebas dari dosa dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi dunia, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi pengalaman kematian, lembah yang terdalam itu sudah menawan penjara sehingga membebaskan tawanan dari dosa dunia ini. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab itu, kalau kita harus mengalami sengsara tanpa dosa atau percikan darah, biarlah kita taat kepada Yesus, taat kepada percikan darah. Berarti mulut tidak terbuka. Tidak perlu kita mencari alasan, pembelaan supaya kita beroleh ini dan itu. Biarlah kita di dalam sengsara tanpa dosa, mulut tidak terbuka, sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau masih suka bela-bela diri, itu bukan penyerahan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan orang yang masih suka membela diri, tidak terdapat keberhasilan. Sebaliknya, di hidupnya terdapat kegagalan dan kegagalan sampai Tuhan datang. Amin. Pilih mana? Gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Tentu tidak ada orang yang mencari kegagalan, pasti keberhasilan. Tapi ikuti cara Tuhan. Jangan kita mengambil jalannya masing-masing. Jangan kita menuruti keinginan di hati saja, sementara bertolak belakang dengan keinginan di hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas, sengsara dan derita dari penjara akan dialami gereja Tuhan, pemuda remaja, sampai pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Itulah pengalaman kematian. Sampai kepada kedudukan yang serendah-rendahnya. Tetapi ini merupakan jalur khusus, jalur spesial. Untuk selanjutnya nanti kita dipermuliakan setinggi-tingginya. Bukankah dia turun ke dunia yang paling dalam, tetapi dia juga naik setinggi-tingginya, melewati semua langit, dipermuliakan oleh Tuhan. Seperti Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10 tadi. Dia sudah ditinggikan, dia juga sudah turun ke dunia yang paling terdalam. Puji Tuhan, untuk membebaskan tawanan. Jadi saudara, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh melakukan kesalahan yang tidak ia lakukan. Semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Pendeknya,
Yusuf diizinkan masuk melewati jalur khusus. Amin, saudaraku. Jalur khusus sengsara tanpa dosa adalah jalur khusus bagi kehidupan muda remaja, supaya kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia dipenjarakan seizin Tuhan. Itu merupakan jalur khusus. Puji Tuhan. Justru nanti lewat penjara itu Yusuf menjadi pengurus yang baik. Coba kita kembali membaca dulu ayat yang 22, Kejadian 39 ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Puji Tuhan. Justru lewat penjara itu Yusuf menjadi pengurus yang baik. Amin. Puji Tuhan. Lewat pengalaman kematian atau sengsara, lembah yang terdalam, itu merupakan jalur khusus supaya kita menjadi pengurus yang baik. Menjadi pengurus yang baik. Amin. Bukankah Tuhan sudah percayakan karunia-karunia Roh Kudus? Bukankah Tuhan sudah percayakan jabatan-jabatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, supaya kita bisa menjadi pengurus yang baik di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Jadi pengalaman kematian, sengsara yang terdalam itu adalah jalur kursus. Tuhan izinkan supaya kita semua menjadi pengurus yang terbaik sesuai karunia-karunia, sesuai jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi pengurus yang baik, pelayan yang baik, kalau kita tidak berada dalam sengsara yang terdalam, pengalaman kematian. Jadi Yusuf diizinkan untuk dilemparkan ke dalam penjara, dilemparkan ke dalam lembah sengsara yang terdalam, supaya menjadi pengurus yang terbaik. Itu jalur khusus, supaya nanti kita dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23, Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oleh penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Jadi penjara adalah tempat yang baik untuk menjadi pengurus yang baik dan berhasil dalam segala pekerjaannya, sampai pada akhirnya berhasil di dalam pemerintahan. Jadi Tuhan sedang menetapkan jabatan kepada Yusuf. Jadi ketika dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam lembah yang terdalam, dimasukkan ke dalam penjara, masuk dalam pengalaman kematian, sebetulnya Tuhan sedang menetapkan sebuah jabatan yang baik kepada Yusuf, supaya kelak dia menjadi pengurus yang baik di dalam sebuah pemerintahan di negeri yang begitu besar, itulah Mesir. Amin, saudaraku. Jadi pengalaman kematian itu sedang menetapkan sebuah jabatan yang baik, supaya kita semua menjadi pengurus yang baik apabila Tuhan sudah tetapkan jabatan yang baik. Sesuai dengan jabatan, menjadi pengurus yang baik sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita bersungut-sungut, jangan biarkan mulut terbuka. Kalaupun dalam lembah yang terdalam, kalaupun harus mengalami pengalaman kematian jalur khusus, diam saja. Kita dipanggil, orang-orang pilihan ditentukan untuk melewati jalur khusus, taat kepada Yesus, dan juga mengalami percikan darah. Tuhan sedang menetapkan sebuah jabatan, supaya kelak nanti dia menjadi satu pengurus yang baik dalam sebuah pemerintahan yang besar. Tidak baik untuk membuka mulut.
di dalam pengalaman kematian. Tidak baik mencari alasan untuk membenarkan diri. Biar kita berada dalam tanda penyerahan diri sepenuh. Amin. Puji Tuhan. Lihatlah, ketika Tuhan terizinkan Yusuf dilemparkan ke dalam penjara, sebetulnya Tuhan sedang tetapkan sebuah jabatan kepada dia, supaya kelak dia menjadi pengurus di dalam pemerintahan yang besar. Jadi jangan kita mudah tersinggung dengan rencana Tuhan yang indah ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi intinya, di dalam penjara Yusuf mendapat penghormatan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya dan mendapat kepercayaan untuk mengatur seluruh penjara. Ini berarti suatu penghormatan walaupun dalam suasana kematian. Ini berarti satu penghormatan walaupun dalam suasana kematian. Sama seperti Yesus, waktu ia mati tidak dikubur sembarangan, tetapi mendapat penghormatan. Sama seperti Yesus, ia tidak dikubur sembarangan, tetapi ia mendapat penghormatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, nubuatan sengsara dalam penjara, sengsara dalam pengalaman kematian itu jelas digenapi oleh pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mati, ia tidak dikuburkan di tempat sembarang tempat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat Matius 27. Injil Matius 27. Injil Matius 27 ayat 57 sampai 57 sampai dengan 60. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Perhatikan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, Yusuf dari Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat 60. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan yang sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu. Supaya lebih jelas, lihat Injil Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita bisa juga melihat, coba dulu di Markus lagi ya, 15 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, saudara, singkatnya ya, waktu Yesus mati, ia dikuburkan di dalam kuburan orang kaya, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dia juga anggota majelis besar yang terkemuka, yang menanti-nantikan kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Injil Yohanes 19 ayat 39. Injil Yohanes 19 ayat 39.
Pembacaan ayat 38 mulai, Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Puji Tuhan. Kemudian di Injil Yohanes ini, kematian Yesus juga dilengkapi oleh Nikodemus. Kematian Yesus dilengkapi juga oleh Nikodemus dengan strip pertama, campuran minyak mur dan minyak gaharu 50 kati beratnya. Strip yang kedua juga membubuhi dengan rempah-rempah. Artinya dalam lembah sengsara, lembah yang terdalam, Tuhan akan selalu menyatakan kuasanya untuk gereja Tuhan, untuk pemuda remaja yang dikasihinya, asal lembah yang ditempuh itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sengsara karena dosa. Amin. Puji Tuhan. Lihat, tadi kita sudah membaca lewat kematian Yesus, ia telah menyediakan dua hal. Satu, campuran minyak mur dan minyak gaharu 50 kati beratnya. Jelas ini berbicara tentang pengurapan. Tuhan menyediakan pengurapan. Lewat kematiannya, lewat lembah yang terdalam, Tuhan menyediakan pengurapan. Tuhan urapi kita semua supaya menjadi imamat rajani untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kemudian lewat pengalaman kematian Yesus, Tuhan sudah menyediakan penyembahan yang besar, supaya kehidupan kita semua menjadi misbah dupa yang besar, menjadi rumah doa bagi segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa, lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tuhan sudah sediakan penyembahan. Lewat kematian Tuhan sudah sediakan pengurapan. Lewat pengalaman kematian Tuhan sudah sediakan penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan. Baik pengurapan untuk kita dimampukan melayani pekerjaan Tuhan. Baik juga penyembahan untuk kita menyerah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Baik juga keberhasilan supaya kita menjadi pengurus yang baik. Dan Tuhan tetapkan sebuah jabatan di tengah ibadah dan pelayanan, menjadi pengurus yang baik, berhasil dalam segala perkara. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jelas waktu dia dikubur bukan di sembarang tempat, betul-betul dikubur milik orang yang kaya. Ini artinya perhatian khusus kepada pemuda remaja, kepada kehidupan yang sangat dikasihi, sangat betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Asal betul-betul berada dalam lembah yang terdalam dengan mulut tidak terbuka. Tanda penyerahan diri sepenuh. Izinkan Tuhan menjadi hakim, menentukan segala sesuatu, menentukan segala perkara. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Asal kita mau mengangkat dua tangan, menyerahkan diri sepenuhnya, menjadi pengurus yang baik. Karena Tuhan sudah tetapkan jabatan yang baik di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Efesus 4 ayat 10.
Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Lembah yang terdalam akan memenuhkan segala sesuatu. Sengsara tanpa dosa, mengalami percikan darah, akan memenuhkan segala sesuatu. Akan memenuhkan segala sesuatu. Tidak usah khawatir. Memenuhkan segala sesuatu. Masa depan, jodoh, semua dipenuhkan. Tidak ada perkara yang tidak Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam lembah kekelaman, Tuhan memenuhkan segala sesuatu. Percikan darah, sengsara tanpa dosa, Tuhan memenuhkan segala sesuatu. Tuhan memenuhkan segala sesuatu. Tidak bosan rasanya untuk mengulang kata-kata ini. Dalam lembah yang terdalam, Tuhan memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Termasuk bukan soal keuangan, bukan soal masa depan, bukan, segala sesuatu Tuhan akan penuhkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Filipi 1. Asal mulut tidak bersuara ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam segala hal, Rasul Paulus berkata, dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup mati, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Tidak perlu malu ketika kita berada dalam lembah terdalam. Tidak perlu malu. Amin. Lihat ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau kita berada dalam lembah yang terdalam, sengsara tanpa dosa, atau mengalami percikan darah, itu adalah keuntungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang terakhir, Kejadian 39. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Berarti Tuhan, kepercayaan Tuhan sangat besar. Bukan saja Tuhan yang mempercayakan kita, tetapi kepala penjara, orang-orang yang di sekeliling kita percaya kepada kita. Amin, saudaraku. Segala sesuatu dipercayakan kepada kita. Puji Tuhan, saya teringat ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar. Puji Tuhan, jelas sekali di situ dikatakan bahwa dalam Kejadian 39, bahkan di rumah ini, 39 ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau.
Puji Tuhan, segalanya dipercayakan. Puji Tuhan, segalanya dipercayakan. Tidak kurang sesuatu apapun. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kita, kepercayaan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Amin. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, kepercayaan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Puji Tuhan. Bahkan milik orang lain Tuhan percayakan. Tidak tanggung-tanggung. Puji Tuhan. Asal betul-betul kita ada di dalam lembah yang terdalam. Jangan mati tapi mulut bersuara. Justru orang menjauh, takut melihat keadaan kita. Tidak disukai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi biarlah kita melewati jalur khusus. Atas seizin Tuhan, kita berada dalam penjara dunia. Tetapi lihat, kematian Yesus telah menawan penjara, sehingga kita gereja Tuhan dibebaskan dari dosa dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.